Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dari rumah kita masing-masing kita boleh bertemu, kita berkumpul dalam persekutuan doa Pentakosta tahun 2020, Karunia Penderitaan. Di mana hari ini, yaitu hari Selasa, kita akan belajar bersama tentang karunia kelemahan. Mari kita memohon hikmat dan hadirat Allah di tengah kita. Bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami terus-menerus Engkau ajar supaya kami mengerti dalam pengalaman-pengalaman penderitaan. Engkau tetap berkuasa penuh, bahkan Engkau bekerja untuk menggunakan penderitaan itu membentuk pribadi kami. Karena itu Bapa, biarlah kami semakin menghayati sekalipun semua terasa berat, sakit dan tidak mengenakan, tapi di sana tetap ada berkat dan kebaikan Tuhan yang kami temukan dan yang akan mengubah hidup kami. Saat ini kami akan belajar karunia kelemahan. Hadir di tengah kami Bapa dan bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karunia kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau kita lemah dalam matematika? Kita akan belajar supaya kita bisa berhitung dan kita menjadi pandai matematika. Bagaimana kalau kita lemah dalam bahasa Inggris? Tentu kita juga akan terus belajar supaya kita mampu mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Itu pengertian kita tentang lemah, maka memang harus dihadapi. Tetapi karunia kelemahan bukan seperti itu. Saya lebih suka menyebutnya tentang bahasa Inggris dan matematika bukan kelemahan tetapi kesulitan. Kesulitan bahasa Inggris, kesulitan matematika itu harus dihadapi, dan itu memang juga tugas kita di dunia. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita berhadapan dan kita pun juga harus mengatasi dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi lain dengan kelemahan. Kelemahan adalah saat kita kehilangan kekuatan. Kita harus terpaksa meninggalkan pekerjaan kita. Kita terpaksa bahkan terbaring sakit. Dan sampai-sampai kelemahan adalah bahwa kita kehilangan kendali atas yang selama ini kita lakukan. Inilah beratnya kelemahan. Bahwa akhirnya kita kehilangan daya, tidak berdaya. Dan kita juga kehilangan kendali dalam kehidupan kita. Rasul Paulus, murid Tuhan Yesus sekalipun, tentang kelemahan pun juga menjerit. Aku meminta Tuhan, lepaskan duri dalam daging. Tidak serta-merta namanya kelemahan itu enak. Paulus saja juga berteriak supaya kelemahan itu dilepaskan. Tetapi ketika Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jawaban Tuhan Yesus ini mengingatkan kita, dalam kelemahan juga ada karunia. Pertama, kita diajarkan dalam karunia kelemahan bahwa segala sesuatu memang akan mengalami perubahan. Perubahan yang kita sendiri tidak mampu untuk menahannya. Perubahan hari misalnya, kita nggak bisa menahan bahwa besok akan menjadi hari Rabu. Perubahan cuaca misalnya, kita nggak bisa menahan hujan ataupun menahan kemarau. Itulah juga kelemahan, kita pun kadang tidak dapat menahan ketika kita berubah menjadi tua. Perubahan itulah yang terjadi. Kita terkadang memang harus menjadi tua.
dan juga harus menjadi lemah. Kita mau belajar bahwa tidak selamanya kita akan kuat terus. Karunia kelemahan akan menunjukkan bahwa kelemahan memang adalah bagian hidup kita. Tidak ada bahkan manusia yang sehat lalu sempurna. Kalaupun diperiksa juga punya kelemahan, potensi untuk sakit. Kalau diperiksa pun kecerdasannya pun tidak ada yang sempurna dan lengkap. Mari, selalu ada perubahan, dan kelemahan juga adalah bagian dalam perubahan kehidupan kita. Kedua, kelemahan akan menjadi karunia kalau kita boleh belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri juga lemah saat di kayu salib, tanpa daya, bahkan menjelang ajal. Tetapi kita akan melihat bagaimana menerima karunia kelemahan menjadi sebuah kemenangan. Yesus tidak pernah menyerah. Dalam ketidakberdayaan, dalam puncak kelemahan menjelang kematian, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus menunjukkan dalam kelemahan tidak berarti harus menyerah dalam keputusasaan. Yesus menunjukkan justru di dalam kelemahan adalah saat kita sadar ketika kehilangan kendali. Berarti saatnya kita berserah dan membiarkan Allah mengendalikan penuh kehidupan kita. Itulah mengapa Tuhan lalu menjawab jeritan hati Paulus, dalam kelemahan karena Tuhan mengendalikan, kuasaku menjadi sempurna. Ketiga, yang terakhir, kelemahan juga menjadi karunia. Coba kita ingat kalau kita sudah sakit, obat yang pahit pun kita minum. Kalau kita sudah terbaring lemah dan sakit, jarum suntik yang tajam, sakit pun juga kita tanggung. Sesuatu yang tidak enak kita mau minum obat, mau disuntik, mau terapi. Mengapa? Karena kita ingin sembuh. Keunikan dalam kelemahan justru mengajarkan kita ketaatan. Taat minum obat, taat disuntik. Demikian dalam kelemahan-kelemahan. Ketika Tuhan sudah mengendalikan, adalah saat tepat supaya kita taat penuh kepada Tuhan. Orang yang minum obat saja sembuh. Orang yang disuntik bisa juga sembuh. Terlebih orang yang taat dan dikendalikan pada Allah. Maka kelemahan bukan alasan untuk menyerah dan kemudian berujung pada kebinasaan. Biarlah kelemahan adalah karunia. Bahwa kita memang terus berubah, bahkan akan menjadi lemah. Biarlah kita belajar berserah. Tuhan mengendalikan penuh hidup kita, dan di sanalah bagian kita. Kelemahan adalah kekuatan untuk menjadi taat pada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersukacita. Terkadang dalam kelemahan, ketidakberdayaan, kehilangan kendali, di sana kami menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Tetapi hari ini Engkau menunjukkan kepada kami, di dalam kelemahan adalah karunia. Kami menyadari hidup kami terus berubah, tidak selalu bertambah kuat, bahkan berujung akan bertambah menjadi lemah. Biarlah kami tahu memang kami tidaklah sempurna. Biarlah kami tahu bahwa kelemahan pun akan selalu mengiringi kehidupan kami, dan kami menjadi rendah hati. Tetapi bukannya berputus asa ketika kelemahan adalah
kesediaan kami untuk dikendalikan Allah, supaya hidup kami senantiasa berserah kepadamu, dan pada akhirnya dalam kelemahan tubuh Engkau menantikan kekuatan ketaatan kami. Kekuatan kami percaya bahwa segala kendali-Mu mendatangkan kehidupan, pemulihan, dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Putra Allah kami berdoa. Amin.